Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wiwin Angelini Mungkur dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maros Pematang Siantar. Di video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional yang diampu oleh Ibu Yusmalinda SPM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peran seorang manajer operasional. Mohon perhatiannya. Baiklah, dalam mata kuliah manajemen operasional ini saya membahas di bidang usaha, yaitu hotel dan resort, di mana hotel dan resort merupakan hotel yang dibangun di tempat-tempat wisata. Hotel dan resort ini merupakan salah satu jenis bidang usaha, yaitu jasa. Tujuan pembangunan hotel resort adalah sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas wisata yang menyediakan antara lain makanan, minuman, penginapan, olahraga, hiburan, perbelanjaan, dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk memberikan rasa bahagia bagi para wisatawan. Sebelum ke materi selanjutnya, mari sama-sama untuk memperhatikan video berikut ini. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yang pertama adalah merencanakan dan mengelola stok dan karyawan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua adalah merencanakan dan menetapkan harga kamar secara tepat. Yang ketiga adalah kita memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan operasional. Dan yang keempat adalah memiliki aplikasi reservasi. Jadi di video tadi sudah membahas mengenai kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi kita ini akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah mengolah staf dan karyawan resort dengan mendelegasikan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan para staf dan karyawan. Di mana pendelegasian itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya pendelegasian tugas pada karyawan yang tepat, maka dapat membuat kegiatan operasional perusahaan tersebut lebih efektif. Termasuk mengenali serta memberikan penghargaan kepada staf dan karyawan ketika mereka memberikan hasil yang maksimal. Dengan kegiatan ini merupakan kunci untuk merekrut dan mempertahankan anggota staf yang paling berkualitas. Jadi, jika kita menghargai para karyawan, mereka akan merasa nyaman di perusahaan kita dan akan bertahan. Dan kunci majunya perusahaan adalah staf dan karyawan atau sumber daya manusia. Lanjut ke poin kedua, yaitu merencanakan dan menetapkan harga kamar secara tepat. Kita tahu bahwa harga kamar hotel akan terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar. Untuk memaksimalkan pendapatan pada waktu tertentu, kita harus menerapkan strategi penetapan harga kamar yang tepat. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan efisiensi hasil. Memiliki sebuah teknologi yang dibuat khusus untuk hotel resort adalah cara yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan pendapatan hotel. Sebagai manajer operasional, saya harus dapat bertindak fleksibel dan memiliki sumber daya teknologi yang dapat membantu mengurangi beban kerja dan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir adalah memiliki aplikasi reservasi. Jadi wisatawan di seluruh dunia saat ini itu sudah mandiri untuk mempersiapkan hal-hal yang mereka butuhkan sebelum melakukan aktivitas liburan. Salah satunya adalah mereka lebih merasa nyaman saat mereka memesan langsung kamar hotel yang dilakukan melalui internet sebelum melakukan perjalanan. Jadi salah satu contohnya itu ini bisa dilihat. Jadi di dalam aplikasi ini ada informasi kamar yang tersedia, daftar tamu yang sudah booking. Jadi di sini ini sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas perusahaan karena dia dapat membuat efisiensi dalam melakukan reservasi. Kemudian materi selanjutnya
adalah teknik strategi perusahaan dalam mengembangkan perusahaan ke tingkat yang lebih besar. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama adalah memperkenalkan brand hotel dan mengkomunikasikannya ke setiap aspek strategi pemasaran. Selain itu, kita juga memanfaatkan para staf dan karyawan, yaitu dengan cara kita mengarahkan mereka, mengetahui bagaimana cara membuat dan kampanye perusahaan pemasaran yang dapat meningkatkan pengenalan brand hotel kita, meningkatkan loyalitas dan pemesanan hotel resort. Yang kedua adalah membuat sebuah website. Sebagai manajer operasional, itu kita harus berinvestasi dalam hal teknologi. Salah satunya adalah membuat website. Jadi website di sini kita dapat fokuskan untuk lebih memperkenalkan brand kita. Jadi di dalam website itu kita memiliki tampilan yang menarik secara visual untuk menampilkan hotel kita. Sebuah website juga membuat hotel dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin telusur oleh setiap individu yang ada di seluruh belahan dunia. Jadi ini sangat efektif untuk kegiatan operasional, untuk kegiatan promosi kita secara besar-besaran, karena semua manusia itu sudah menggunakan smartphone untuk mencari informasi. Salah satunya adalah hotel resort. Kemudian adalah pemilihan lokasi hotel resort yang dekat dengan lokasi wisata alam dan tampilan hotel yang fotogenik. Salah satunya yang dekat dengan lokasi wisata alam dan sangat menarik adalah lokasi dekat gunung dan menonjolkan keindahan alam di sekitar hotel. Selain itu, sekarang masyarakat yang hobi selfie itu sangat memilih tempat-tempat yang fotogenik untuk ditampilkan di media sosial mereka masing-masing. Jadi, kita harus menyediakan tampilan hotel kita yang fotogenik sehingga dapat menjadi pilihan para konsumen atau wisatawan. Kemudian adalah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang komplit seperti restoran, kolam renang, fitness center, saluran TV premium, internet gratis, bathtub, spa, sauna, salon, ruangan serbaguna, fasilitas bermain, dan fasilitas lainnya. Jadi dengan adanya fasilitas dan pelayanan yang baik serta lengkap akan menjadi daya tarik untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Kemudian adalah memberikan diskon yang menarik pada hari-hari tertentu, terutama hari libur, di mana masyarakat berlomba-lomba untuk mencari tempat berlibur. Kemudian yang terakhir adalah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Dapat bekerja sama dengan perusahaan booking hotel online, travel wisata, ataupun bank. Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Kita saksikan video berikut. Jadi tadi kita sudah mendengarkan tahap-tahap menyusun proyek, yaitu ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah project definition, yaitu pendefinisian proyek. Jadi di kegiatan ini kita mendefinisikan tujuan proyek dan faktor penentu yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan dapat berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, project initiation, yaitu kegiatan inisialisasi proyek. Jadi di kegiatan ini merupakan perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan kita gunakan sebelum suatu proyek dimulai. Kemudian yang ketiga, project planning atau perencanaan proyek. Jadi di kegiatan di sini adalah penguraian proyek dengan jelas bagaimana suatu proyek itu akan dikerjakan. Pada proyek planning ini akan terlihat jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek. Yang kemudian proyek execution atau pelaksanaan proyek.
yaitu melaksanakan pekerjaan agar proyek yang diinginkan dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian adalah project monitoring and control, yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Adalah pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk kegiatan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Dan terakhir adalah proyek closure, yaitu penutupan proyek, yaitu kegiatan menerima hasil akhir dari proyek yang menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Itulah langkah-langkah menyusun sebuah proyek. Presentasi dari saya semoga bermanfaat. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.